Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'ah ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. wa amalan mutaqabbalah. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabina. al-muqarrabina. Allahumma Allahumma fakihna fakihna fiddin min wa 'allimna wa 'allimna at-ta'wil. at-ta'wil. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami wa dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik, kita silakan buka di buku halaman 87. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang bina, ya. Bina atau bangunan sebuah kata, atau akar sebuah kata, atau kata dasar, ya. Dalam bahasa Arab ada kata dasar. Kata dasar sebuah kata itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf asli itu, ya. Nanti 3 huruf itu akan menerima tambahan. Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis akar kata dalam bahasa Arab atau jenis-jenis kata dasar dalam bahasa Arab, ya, atau bina. Bina ini dibagi menjadi 2, ibu-ibu. Yang pertama adalah bina sahih. Yang kedua adalah bina mu'tal, ya. Sahih secara bahasa itu sehat, mu'tal itu berpenyakit, ya. Karena bina sahih itu adalah
kata dasar yang sehat tidak mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu 3, alif, ya, wawu. Atau disingkat ayu. Alif, ya, wawu. Nah, kalau ada kata atau kata dasar yang mengandung salah satu dari huruf ilat, maka itu termasuk bina mu'tal. Gitu. Nah, bina sahih terbagi-bagi menjadi 3. Ada bina salim, bina mahmus, dan bina mudha'af. Bina salim ada 3. Bina salim itu bina yang tidak mengandung, tentu tidak mengandung huruf ilat ya. Selain itu juga tidak mengandung hamzah atau huruf double atau huruf yang kembar. Ya, hamzah itu beda dengan alif ya. Kalau hamzah itu berharokat, kalau alif tidak berharokat. Contohnya doroba. Nah, ini contoh bina salim karena tidak mengandung hamzah, tidak mengandung huruf yang kembar atau huruf yang double. Kemudian kedua bina mahmus. Mahmus itu dari kata hamzah. Artinya adalah sebuah bina atau sebuah akar kata yang tidak mengandung hamzah. Contoh yang mengandung hamzah, maaf. Yang mengandung hamzah. Contohnya adalah akhadha. Akhadha, mengambil. Atau sa'ala, ya, meminta, atau baro'a, menciptakan. Ya, baik huruf hamzahnya itu ada di awal, huruf pertama, atau huruf kedua, atau huruf ketiga. Kemudian bina mu'tal. Bina mu'tal ini juga terbagi-bagi menjadi 4. Yang pertama bina misal, yaitu akar kata yang mudha'af dulu ya. Mudha'af itu bina yang mengandung huruf kembar atau huruf yang double. Contohnya zonna, artinya mengira. Ada nun yang double, asalnya zonana. Kemudian di idgham menjadi zonna, artinya mengira. Bentar. Kemudian bina mu'tal dibagi menjadi 4. Ada bina misal, yaitu sebuah akar kata yang huruf pertamanya huruf ilat. Contoh wa'ada, yasaro, ya, wa'ada berjanji, yasaro mudah. Kemudian yang kedua bina ajwaf. Bina ajwaf itu adalah akar kata yang huruf tengahnya. Huruf keduanya adalah huruf ilat. Contohnya qala, berkata, ya, zada, menambahkan. Kemudian yang ketiga bina nakis, yaitu kata dasar yang huruf terakhirnya, huruf ketiganya adalah huruf ilat. Contohnya da'a, berdoa, hada, menunjukkan. Dan yang terakhir adalah bina lafif, yaitu kata dasar yang mengandung 2 huruf ilat. Contohnya rawa, meriwayatkan, dan waqa, menjaga. Nah, jadi bina mu'tal itu ada 4 macam. Yang pertama bina misal, yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Ajwaf, huruf keduanya huruf ilat. Naqis, huruf ketiganya huruf ilat. Kemudian lafif yang mengandung 2 huruf ilat. Gitu. Kemudian bina sahih ada 3. Bina salim, bina mahmus, dan bina mudha'af. Bina salim, ya, bina yang tidak mengandung huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang kembar. Kalau mahmus yang mengandung huruf hamzah. Mudha'af yang mengandung huruf double atau kembar. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Berikutnya tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Ya.
Jadi ini erat sekali hubungannya dengan bina ya. Antara tasrif lughawi istilahi dan bina itu erat. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu tasrif lughawi, apa itu tasrif istilahi. Ini di buku juga sudah saya tuliskan di halaman 74. Tasrif lughawi adalah berubahnya bentuk awalan atau akhiran kata karena berubahnya kata ganti yang melekat pada kata tersebut. Ini tasrif lughawi. Jadi kalau tasrif lughawi berubahnya karena berubahnya domir. Karena berubahnya kata ganti. Nah, kata ganti itu yang populer ada 6. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Nah, contoh yang pertama adalah domir kepemilikan. Domir kepemilikan, kitabuhu, kitab dia, kitabuhum, kitab mereka, kitabuka, kitab kamu, kitabukum, kitab kalian. Nah, hu, hum, ka, kum, ya, nah. Ini perubahan dari mulai hu, hum, ka, kum itu namanya tasrif lughawi. Ya, ini domir kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya domir objek. Dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Dorobaka, memukul kamu. Dorobakum, memukul kalian. Ya, ini juga tasrif lughawi yang berupa domir objek. Lalu domir subjek lampau. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobetum, kalian memukul. Dan seterusnya. Ini domir subjek lampau. Terakhir domir subjek sedang. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Dan seterusnya. Nah, ini semuanya namanya tasrif lughawi. Ya. Kedua, tasrif istilahi. Tasrif istilahi ini perubahan kata, ya, bentuk kata dari fi'il madi. Jadi yang berubah itu bentuknya. Kalau tasrif lughawi itu kan berubahnya biasanya akhirannya saja atau terkadang ada awalannya juga. Nah, kalau tasrif lughawi berubahnya yang berubah domirnya saja. Kalau ini yang berubah adalah bentuk katanya. Jadi tasrif istilahi dari mulai fi'il madi ke fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi dan seterusnya. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur, tolonglah, la tangsur, jangan tolong. Nasron, pertolongan. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Nusiro, ayung soru. Nah, ini tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Baik, ibu-ibu, sekarang kita akan menerapkan bina yang tadi kita pelajari pada tasrif lughawi. Ya, ini yang pertama domirnya domir subjek lampau. Ya, domir subjek lampau. Contoh yang pertama bina salim, ya. Bina salim. Bina salim ini yang tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah dan huruf kembar. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobeta, kamu memukul. Dorobetum,
kalian memukul. Darabtu, saya memukul. Darabna, kami memukul. Darabtu, saya memukul. Darabna, kami memukul. Nah, ini normal-normal saja ya. Tasrifnya tidak ada yang aneh-aneh. Bina mahmus yang ada hamzahnya ini juga normal. Akhadha, dia mengambil. Akhadhu, mereka mengambil. Akhadta, kamu mengambil. Akhadtum, kalian mengambil, dan seterusnya. Lalu bina mudha'af. Nah, ini bina mudha'af nanti ada sedikit yang aneh ya. Dhonna, dia mengira. Dhonnu, mereka mengira. Dhonanta, kamu mengira. Nah ini. Nunnya kan asalnya tasdid ya. Nah, asalnya itu gabung. Ketika sambung dengan ta, nunnya jadi pisah. Ya, tidak tasdid lagi. Dhonanta, kamu mengira. Dhonantum, kalian mengira. Gitu. Jadi ketika disambung dengan tatum, tuna, maka nunnya bisa. Berikutnya bina misal. Bina misal ini yang huruf awalnya huruf ilat. Ini juga tidak ada masalah. Wajada, dia mendapatkan. Wajadu, mereka mendapatkan. Wajadta, kamu mendapatkan. Wajadtum, kalian mendapatkan, dan seterusnya. Nah, bina juaf nih, ada yang agak aneh ya. Qala, berkata. Qala, dia berkata. Qalu, mereka berkata. Kulta. Nah ini. Ada yang aneh enggak? Kulta. Ada yang aneh. Namanya jadi Qaf. bersukun, Ustaz. Iya, qafnya itu jadi Doma. doma, alifnya hilang. Nah ini. Kalau bina ajwaf memang seperti itu. Ketika disambung dengan ta atau tum atau tu atau na, maka alifnya harus hilang. Ya. Kolta. Tidak kolta ya, tidak kolta, tapi kulta. Alifnya hilang karena alif kan sukun. Lam sukun juga nanti kan ketika disambung dengan ta kan lamnya sukun. Maka sukun ketemu sukun tidak boleh. Maka harus ada yang hilang. Nah, yang hilang alif. Jadinya kulta. Nah, kenapa qafnya dhamma? Karena sebenarnya alif itu asalnya wawu, asalnya itu qawala. Sehingga diwakili dengan dhamma. Dhamma itu dekatnya dengan wawu. Asalnya qawala, ya. Jadi kulta, kulta, kamu berkata. Kultum, kalian berkata. Kultu, saya berkata. Kulna, kami Kata. Baik. Berikutnya bina nakis yang huruf terakhirnya huruf ilat. Contohnya da'a. Da'a. Ini asalnya da'awa. Alifnya itu asalnya wawu. Da'a, dia berdoa. Da'au. Mereka Ada yang berdoa. aneh enggak? Alifnya dibuang ketika ketemu dengan wawu alif. Karena kan sukun ya. Wawu sukun, alif sukun. Nah, ngapain sukun ketemu sukun akhirnya dibuang? Salah satunya yang dibuang alif. Itu. Nah, ketika ketemu dengan ta, maka jadi da'auta ya. Alifnya berubah jadi wawu karena memang asalnya wawu. Alifnya ini da'awa, asalnya wawu. Da'auta, kamu berdoa. Da'autum, kalian berdoa. Da'autu, saya berdoa. Da'auna, kami berdoa. Terakhir bina lafif yang mengandung dua huruf illa. Contohnya rawa, meriwayatkan. Rawa, asalnya rawaya. Rawa, dia meriwayatkan. Rawau, mereka meriwayatkan.
Nah, ada yang hilang. Yang hilang ya-nya ya. Ya-nya hilang. Menjadi rawau. Wow. Rawaita. Nah, ya-nya kembali lagi. Ketika ketemu dengan ta, ya-nya kembali lagi. Rawaita, kamu meriwayatkan. Rawaitum, kalian meriwayatkan. Rawaitu, saya meriwayatkan. Rawaina, Kamu kami meriwayatkan. meriwayatkan. Nah, ini domir subjek lampau ketika di tasrif lughawi. Ya. Ada yang normal, ada yang sedikit tidak normal. Kalau yang mu'tal itu biasanya yang tidak normal. Ya. Yang mu'tal. Nah, ini kalau domir subjek sedang. Domir subjek sedang bentuknya seperti ini. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Ya. Ini ketika bina salim masih normal. Bina mahmus juga normal. Dan seterusnya ya. Nanti silakan dilihat, dibaca di fotokopi yang file yang PDF yang sudah kita bagikan ya. Udah lihat belum, ibu-ibu? Di mana, Ustaz? Di grup belum ya? Kalau belum saya kirim lagi. Belum pas Nggak awal. ada, Ustaz. Belum ada. Pas awal-awal. Nggak ada. Belum, saya kirim lagi. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, nah ini yang baru. Fi'il amr juga punya tasrif lughawi. Fi'il amr itu bisa ditasrif lughawi. Tapi domirnya tidak huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Tapi domirnya adalah anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ya. Jadi untuk orang kedua. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Ya. Contohnya idrib. Pertama bina salim. Ya, ini kan fi'il amr. Idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Itu. Idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Bina mahmus, khud. Nah, ini asalnya akhoda. Akhoda ya khudu, khud. Khud, khuda, khudu. Khudi, khuda, khudna. Artinya ambillah. Khud, khuda, khudu. Khudi, khuda, khudna. Bina mudha'af. Udnun dari kata dhonna. Udnun, udnuna, udnunu. Ini sukun ya. Udnunu. Udnuni, udnuna, udnunna. Nah. Jid dari kata wajada. Wajada ya jidu, jid. Dapatkanlah. Jid, jida, jidu. Jidi, jida, jidana. Ya. Kul dari kata apa? Kola. Kul, kula, kulu. Kuli, kula, kul. Nah. Ud'u dari kata da'a. Ud'u, ud'uwa, ud'u. Ud'i, ud'uwa, ud'una.
Terakhir bina lafif. Rawa jadi irwi. Rawa yarwi irwi. Irwi irwiya irwu. Irwi irwiya irwina. Gitu. Ini fiil amr ketika di tasrif lughawi. Fiil nahi juga sama, ya bentuknya juga sama bentuk domirnya. La tadrib, ini dari kata apa? Doroba. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah. La tadrib jangan pukul. Nah, nanti di tasrif lughawi jadi la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Gitu. Baik. Nah, kemudian terakhir ini tasrif istilahi. Ini yang sedang kita pelajari, yang sebelumnya kita pelajari ya, tasrif istilahi. Namanya tasrif istilahi. Terakhir kita sampai pola berapa ya, Ibu-ibu? Anda yang ingat? Halo? Halo, tes. Ustaz, Sampai pola berapa, Bu? kalau nggak salah ke-6, Ustaz. 6. Oh iya. Nah, coba kita baca dari pola 1 Nasoro sampai pola ke-6 Afsada ya. 1, 2, 3. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Silakan dinyalakan audionya. Nasaron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusira yang saru. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idribu kullah, la tadrib dengan pukul. Dorban pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duriba ayudrabu. Fatahan sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftahu bukalah, la taftah jangan buka. Fathan pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futihah ayuftahu. Sami'ah sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. Tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un didengar. Sumi'a yusma'u. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Ajarlah, la
pelajaran, alimun yang mengajar, muallimun yang diajar, lima yu'allim. Nah ini nanti kalau bisa dihafal, jadi sekiranya saya hapus nih ya. Nah, kita nggak baca. Ibu ada yang audionya bermasalah nggak ya? Rasa kusut Iya, soalnya. kresek-kresek. Udah nggak ada. Ustadz mau tanya yang Fatahah itu Ustadz. Silakan. Itu kan tadi kalau apa? Pembukaan kan Fathan ya Ustadz. Ya. Kalau surah Al-Fatihah itu kan pembukaan juga tapi Fatihah itu gimana tasrifnya Ustadz? Kalau Fatihah itu artinya bukan pembukaan, artinya pembuka. Oh, pembuka. Surat pembuka. Fatihah. Al-Fatihah. Itu kan isim fa'il dari Fataha. Fatih itu pembuka. Kalau mu'anasnya Fatihah. Gitu. Karena Fatihah kan surat pembuka. Berarti artinya bukan pembukaan ya Ustadz? Iya, artinya pembuka. Pembuka. Soalnya kalau lihat di Al-Quran sih Al-Fatihah pembukaan gitu. Arti surahnya gitu, pembukaan. Oh gitu. Pembuka, surat pembuka. Fathan, kalau ini Al-Fatihah maksudnya gimana ini? Pembukaan tuh pembuka. Tapi maksudnya di sini mungkin lebih ke pembuka gitu ya. Tapi iya, pembuka. Kalau pembukaan kan lebih ke apa ya? Pembukaan mukadimah kayak fi'il gitu ya Ustaz jadinya. Pekerjaan. Kerjaan kan ya pembuka gitu ya. Tapi kalau Iya. pembukaan kan kayak ism ya. Iya, pembuka bendanya. Bendanya gitu. Betul. Baik. Oke. Coba ibu-ibu bisa nggak mentasrif ini Nasoro? Jadi tanpa melihat. Wow. Ada yang mau? Nah, nanti kita targetnya biar bisa mentasrif tanpa melihat. Nasoro sudah menolong. Terus? Yang suruh. Sedang menolong. Nolong terus? Unsur. Terus? Tolonglah. Tansur. Jangan menolong. Terus? Nasrun pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun. Coba satu aja. Jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nggak ketahuan. Silakan. Siapa Ustadz? Siapa aja? Coba ya Ustadz ya. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan menolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Siro yunsoru. Iya, bagus. Yang lain? Silakan Bu Mega. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan menolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, yang ditolong. Mansurun, benar ya Ustaz? Mansurun, yang ditolong. Nusiro. Nusiro.
Nusiro Yunsoru. Soru. Yunsoru kan? Iya, betul. Nusiro Yunsoru. Soru, betul. Yunsoru, iya. Baik. Oke, cukup ya. Nah, nanti insya Allah kita hafalkan berikutnya. Tasrif, pola, kedua, tiga, dan seterusnya. Yang ini pola berapa, Ustaz? Pola 1. Baru pola 1. Baru pola 1. Selanjutnya kita terakhir ayat berapa? 29 yang PR, Ustaz. Yang ini, yang apa? Yang kita Yang pelajari. pertemuan. Minggu terakhir. Ini 24. 24 ya. 24 atau 25 ya, Ustaz ya? Coba lihat surahnya, Ustaz. 25 enggak? 25 ya? sekarang. Iya. Nah, sekarang 25 ya? Wabashir. Gini. Iya. Kayaknya udah deh. Udah ya? Sampai udah, 25. Tapi PR. yang Ya, jadi ragu nih. Karena PR ini, kita Ustaz. melanjutkan apa? Melanjutkan yang dari PR atau kita terusin seperti pertemuan biasa, Ustaz? Oh enggak, ini kan di PR kan, Ustaz. Kemudian kita bahas. Sekarang 27, Ustaz. Ya. Oh, sekarang 27. Oh, nggak salah. Oh, iya. Ini belum, Ustaz. Alladzina. Ya, alladzina. Alladzina yanquduna ahdallah. Oh iya. Ini saya lihat di YouTube-nya ya, terakhir 26 ya. Iya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Oke, sekarang diikuti ya, Ibu. Alladzina orang-orang yang Orang-orang yang ada yang gemes gitu ya. Alladzina orang-orang yang orang-orang yang kuduna mereka melanggar mereka melanggar yang kuduna mereka membatalkan mereka membatalkan ahdallahi perjanjian Allah perjanjian Allah min dari ba'di sesudah misakihi peneguhannya wa dan yaqta'una mereka memutuskan ma apa yang amarallahu Allah perintahkan bihi dengannya an untuk yusola disambung wa dan yufsiduna mereka merusak fil ardi di bumi ulaika mereka itu hum mereka al khasiruna orang-orang yang merugi
Al-khosiruna, orang-orang orang-orang yang yang merugi. Oke. Alladzina artinya Orang-orang yang kuduna. mereka melanggar atau melanggar. Ya, mereka melanggar atau mereka membatalkan. Tanda merekanya apa? Waw nun dan nun. Wawu waw nun. nun. Ya itu bukan tanda kalau dia fi'il, Ustaz. Tanda dia tanda ya fi'il juga, dia juga tanda domirnya ini. Domirnya Kalau itu untuk ya wawu angkanya, nun. Akar kalau katanya, Bang. dibilang tanda mereka itu dari waw nunnya gitu. Dianya itu tanda fi'il. Enggak, kalau wawu nun ini juga wawu nun ini, khosirun. Tapi artinya bukan mereka. Ya. Kalau wawu nun, kalau sebelumnya tak, berarti artinya apa? Kalau tangkuduna artinya apa? Kalian melanggar. Jadi ya-nya harus diikutkan. Kalau cuma wawu nun saja itu bisa jadi jamak mudzakkar salim. Kalau akar katanya dari apa? Naqodo. Iya, 3 huruf ya. Binanya bina apa berarti? Bina majhul. Bina salim. Kan ada 7 tuh. Salim. Bina ada 7. Salim, mahmus, mudhoaf, misal, ajwaf, Lafif. naqis, lafif. Nah ini bina salim. Karena ya itu tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf kembar. Oke, naqodo kalau di tasrif istilahi bagaimana? Naqodo yang kudu. Naqodo sudah melanggar, yang kudu sedang melanggar. Ungkut langgarlah, la tamkut jangan melanggar. Ya. Jadi jenis katanya fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus. Asalnya yang kudu. Nah, kalau yang kudu kan bisa ditasrif lugawi. Yang kudu dia melanggar, yang kuduna mereka melanggar. Tangkudu kamu melanggar, tangkuduna kalian melanggar. Angkudu saya melanggar. Nang kudu kami melanggar. Nah, itu namanya domir subjek sedang. Ya, domir subjek sedang ketika ditasrif lughawi. Yang kudu, yang kuduna, tang kuduna, ang kudu, nang kudu. Ahda artinya apa? Perjanjian. Allahi. Allah min. Dari. Ba'di. Sesudah. Misaqihi. Peneguhannya. Nya-nya mana? Hi ya. Wa. Dan. Yaqta'una. Mereka memutuskan. Tanda merekanya apa? Ya, wawu nun. Iya, wawu nun. Asal katanya qata'a. Tasrif istilahinya qata'a yaqta'u. Iqta' la taqta'. Ini Fi'il pola amarnya apa, Ustaz? Fi'il amarnya, Ustaz? iqta'. Qata'a yaqta'u iqta'. La taqta'.
Qata'a sudah memutus. Yaqta'u sedang memutus. Iqta' putuslah. La taqta' jangan Putus. memutus. Qata'an pemutusan. Pemutusan. Qati'un yang memutus. Maqtu'un yang diputus. Quti'a yuqta'u. Ya. Jadi jenis katanya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Jadi dari kata yaqta'u. Fi'il mudhari yaqta'u lalu ditasrif lughawi. Yaqta'u dia memutus. Yaqta'una mereka memutus. Taqta'u kamu memutus. Taqta'una kalian memutus. Aqta'u naqta'u. Nah, ini tasrif lughawinya. Itu ya. Makanya ada hamzah qata', ada hamzah wasol. Oh iya. Kebalikannya qata'a itu wasola. Kalau wasola Menyambung. menyambung. Kalau qata'a memutus. Ada qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Kalau silaturahim menyambung. Menyambung silaturahim itu gimana? Ma artinya apa? Apa yang Amarallahu. Allah perintah. Allah perintahkan. Nah, ini harus apa? Kalau diartikan secara letterlek, kalau diartikan secara susunannya tidak nyambung. Ya. semuanya nih. Apa yang Allah perintahkan. Kalau secara urutannya nerjemahnya apa yang memerintah Allah. Nah, ini enggak pas. Karena Allah subjeknya. Jadi didahulukan. Ya, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan. Amaro artinya apa? Perintah. Memerintah, menyuruh. Iya. Kalau tasrif istilahinya amaro ya'muru umur la ta'mur. Amaro sudah memerintah. Ya'muru sedang memerintah. Umur perintahlah. La ta'mur Jangan perintah. Iya. Berarti fi'il apa? Amaro? Fi'il madi. Kira fil amr. Amarnya umur. Kan kata kerja perintah, fi'il amr. Oh, kalau artinya memang ya merintah, tapi itu bukan fi'il amr. Amarnya fil madhi ya. Fi'il madi. Karena amr langsung aja fil amr. Bihi. Dengannya. An Untuk yusola Menyambung. untuk disambung ya. Betul. Kalau fi'il mudhari itu kan artinya sedang, Ustaz. Kalau di sini kita nggak bilangnya sedang menyambung, Ustaz ya. Ya, Artinya. karena dalam bahasa Indonesia kurang ini ya, kurang terbiasa membiasakan waktu sedang, telah, akan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu udah terbiasa. Kalau bahasa kita kurang terbiasa. Jadi artikan makna kata kerjanya aja. Itu. Yusola artinya apa? Disambung. Disambung. Ini dari kata apa? Wasola. Wasola yasilu silatasil. Waslan wasilun mausulun. Wusila yusolu. Berarti fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari Pak? Pasif. Ya, kalau fi'il mudhari aktif Karena yasilu. depannya dhammah itu langsung ini ya, Ustaz ya. Ciri-ciri pasif ya, Ustaz ya. Iya, betul. Wa Dan yufsiduna. Mereka Mereka merusak. Tanda merekanya apa?
Ya, Ya, Ya Nun. wawu nun. Ya. Kalau dia merusak apa? Kembalikan aja. Dia tufsidu. yufsid. Dia. Yuf Yufsidu. yufsidu. Kalau mereka, Yufsiduna. kalau kamu Tufsidu. Tufsidu. tufsidu, kalian Tufsiduna. tufsiduna. Saya, Ufsidu. kami Nufsidu. nufsidu. Bagus. Kalau kalian tadi apa Ustaz? Tufsiduna. Iduna. Tufsiduna. Kalau tasrif lughawinya, ini kan domir subjek sedang. Yufsidu, dia merusak. Yufsiduna, mereka merusak. Tufsidu, kamu merusak. Tufsiduna, Kalian merusak. sak. Ufsidu, saya merusak. Nufsidu, Kami merusak. rusak. Ufsidu, saya merusak. Nufsidu, Kami kami merusak. merusak. Iya, bagus. Ustadz ini kan bukan pasif ya Ustadz ya. Domahnya. Ya, ini bukan Iya. pasif. Kalau ini aktif. Karena berasal fi'il madinya itu 4 huruf. Afsada yufsidu. Kalau yang fi'il madinya 4 huruf, nanti fi'il mudhari'nya awalnya dhamma. Ya. Afsada, sudah merusak. Yufsidu, sedang merusak. Afsid, rusaklah. La tufsid, jangan rusak. Ifsadan, perusakan. Mufsidun, yang merusak. Mufsadun, yang dirusak. Ufsida, yufsadu. Ya, ini polanya pola ke-6. Pola ke-6. Yang fi'il madinya 4 huruf. Tapi akar katanya tetap 3 huruf. Fasada. Cuma beda arti. Kalau fasada rusak, kalau afsada merusak. Fil ardi. di Di bumi. 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 Ulaika. Mereka itu. Hum. mereka Al khosirun. orang-orang Yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jama atau tunggal? Jama. Jama apa? Waunun. Jama apa? Salim. Mudzakkar salim. Tandanya apa? Waunun. Wawunun. Kalau isi mufradnya apa? Isim apa Ustaz? Isi Isi mufrad. Isim Khosiru. Khosiru. Al khosiru. Kalau isim tasniyahnya? Khosironi. Bagus. Jamaknya? Khosiruna. Bagus. Kalau khosir dari kata apa? Fi'il madinya? Kosaro. Khosiro. Kosiro. Pola keempat. Khosiro yakhsaru. Khosiro, sudah merugi. Yakhsaru, sedang merugi. Ikhsar, rugilah. La takhsar, jangan merugi. Khusron, kerugian. Khosirun, yang merugi. Nah, berarti isim apa? Ini Yang merugi. Isim Fa'il. isim fa'il. Khosirun. Nah, Apa? ini isim fa'il. Apa bilang gitu? Nah, ini terus lagi makan permen. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min, dari, ba'di, sesudah, mitsaqihi, peneguhannya, wa yaqta'una, dan mereka memutus,
ma apa yang amarallahu Allah perintahkan bihi dengannya ulaan untuk yusola disambung wa yufsiduna dan mereka merusak fil ardi di bumi ulaika mereka itu hum mereka al khasiruna orang-orang yang merugi. Oke, selanjutnya ayat 28. 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Oke, sekarang diikuti. Kaifa bagaimana Kaifa takfuruna kalian kafir takfuruna kalian kafir billahi dengan Allah billahi dengan Allah wa kuntum padahal kalian dahulu wa kuntum padahal kalian dahulu. Nah, ini di sini wa-nya ini bisa diartikan padahal ya. Biasanya kan artinya apa? Dan Ya. Karena di sini menunjukkan kondisi. Padahal kalian dahulu amwatan orang-orang mati. amwatan orang-orang mati. Fa'ahya maka dia menghidupkan. Fa'ahya Kum kalian. Summa kemudian. Yumitu dia mematikan. Yumitu dia mematikan. Kum kalian. Summa kemudian. Summa Yuhyi dia menghidupkan. yuhyi dia menghidupkan. Summa kemudikum kalian. Summa kemudian. Ilaihi kepadanya. Turja'una kalian dikembalikan. Turja'una kalian dikembalikan. Oke, kaifa artinya apa? Bagaimana Takfuruna. kalian kafir. Kafir. Tanda kaliannya apa? Tawawunun. Kalau dia kafir bahasa Arabnya apa? Yakfuru. Yakfuru, mereka kafir. Yakfuruna Kamu kafir. Takfuru. Kalian kafir. takfuruna Saya kafir. Akfuru. Kami kafir. Nakfuru. Iya, bagus. Ini domir subjek sedang. Asalnya akar katanya apa? Kafaro. Kafaro. Tasrif istilahinya bagaimana? Kafaro sudah kafir. Yakfuru sedang kafir. Ukfur kafirlah. La takfur jangan kafir. Nah, berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari, bagus. Bagaimana kalian kafir? Atau kok bisa kalian kafir? Billahi. Dengan Allah atau kepada Allah. Boleh. Wa. Dan atau padahal kuntum. Kalian dahulu. Di sini kana artinya dahulu. Ya, kun dari kata apa?
Kun, Kan kun. antum. Dari kata kana. Nah, kana tum artinya apa? Antum. Kalian ini domir subjek lampau. Asalnya kana. Kalau dia dahulu, bahasa Arabnya apa? Untuk Dia dahulu. kunu kanu Kana. Kana. Kalau mereka dahulu. oh baru kan Kanu. Ada wawu alifnya. Kanu. Kalau kamu dahulu. Kamu dahulu. Kunta. kunta Kunta. Kalau kalian dahulu. kuntum Kuntum. Bagus. Kalau saya dahulu. kunta Kuntu. Kuntu. kuntu Kalau kami dahulu. kunna Kunna. Nah ini tadi seperti kola. Kola juga sama. Kola, kolu, kulta, kultum, kultu, kulna. Ini bina ajwaf ketika di tasrif lughawi agak tidak normal. Asalnya kana jadi kunta. Ini. Kana jadi kun. Ya. Kunta, kuntum. Asalnya kana jadi apa? Jadi kun. Karena ketemu dengan tum. Atau ketemu dengan tu. Kuntum, kuntu, kunna. Gitu. Kuntu, kunna. Ini bina ajwaf. Bina ajwaf ketika ditasrif lugawi agak bermasalah. Kola juga sama. Kola, kolu, kulta, kultum, kultu, kulna. Gitu. Baik. Balik lagi ke ayat tadi. Wa kuntum padahal kalian dahulu amwatan. orang-orang mati Orang-orang mati. Jama atau tunggal? sama Jama dari apa? Bahasa Arabnya mayit. Mayit jamaknya amwat. Amwat. Amwat itu orang-orang mati. Mayit satu orang mati. Kalau dua? Mayitani. Ada laki-laki. Mayitani. Kalau banyak? Amwat. Ya. Atau mauta. Boleh. Jama apa namanya? Jamak taksir. Jama taksir. Karena tidak beraturan. Wa kuntum amwatan dan kalian dahulu. Sedangkan kalian dahulu adalah orang-orang mati. Kita kan dulu orang-orang mati. Sebelum di dunia ini kita belum punya roh kan. Masih mati. Fa. Kemudian Ahya. hidup. Ahya ini menghidupkan. Domirnya apa? Ahya yuhyi menghidupkan. Ahya dia menghidupkan. Kalau mereka menghidupkan, nah ini juga tasrif lughawi juga. Ahya dia menghidupkan. Kalau mereka ahyau. Ya, ini bina nakis. Ahyau. Kalau kamu menghidupkan, ahyaita. Kalian menghidupkan, ahyaitum. Saya menghidupkan, ahyaitu. Kami menghidupkan, ahyaina. Ahyaina. Ini domir subjek lampau. Ahya dia menghidupkan. Ahyau mereka menghidupkan.
Ahyaita, kamu menghidupkan. Ahyaitum, kalian menghidupkan. Oke. Fa'ahya, maka dia Allah menghidupkan kalian. Summa Kemudian yumitu. mematikan. Nah, ada awalan ya. Dia mematikan. Kalau mereka mematikan apa? Numitukum. Yumituna. Oh, yumitun. Yumituna. Kalau mereka mematikan. Ini domir subjek sedang. Yumitu, dia mematikan. Yumituna, mereka matikan. Ini yumitu. Yumituna, mereka mematikan. Kalau kamu mematikan, tumitu. Kalau kalian mematikan, tumituna. Kalian mematikan. Saya mematikan, umitu. Kami mematikan, numitu. Bagus. Summa yumitukum. Artinya apa? Kemudian Kemudian dia mematikan kalian. kalian. Nah, ini kematian di dunia. Summa Kemudian yuhyi. Dia menghidupkan. Nah, dianya mana? you. Ya, Ya. awalan ya ini. Kalau mereka menghidupkan yuhyuna. Yuhyuna. Kalau kamu menghidupkan tuhyi. Tuhyi. Asalnya tuhyiyu. Tapi karena huruf ilat jadi tidak diharokati. Tuhyiyu asalnya. Kalau kalian menghidupkan tuhyuna. Saya menghidupkan uhyi. Kami menghidupkan nuhyi. Kenapa Summa ada yang dhamma, ada yang kasroh, Ustaz? apanya? Tadi ada apa? Ada yang kasroh, ada yang dhamma Oh, tengahnya. kalau disambung dengan wawun nun dia jadi dhammah. Asalnya itu yuhyiyun. Cuma orang Arab sulit mengucapkan yuhyiyuna. Akhirnya udahlah ya-nya dibuang jadinya yuhyuna. Asalnya ya-nya dua. Yuhyiyuna. Tuhyiyuna. Berat. Orang Arab mengucapkannya berat jadinya tuhyuna. Yuhyuna gitu. Itu tasrif lughawinya. Summa yuhyikum. Summa Kemudian ilaihi kepadanya turja'una. kalian Kalian dikembalikan. Tanda kaliannya Nah, ta dan wawun nun. wawunun. Kalau dia dikembalikan yurja'u yurja'u. Mereka dikembalikan yurja'una. Kalau kamu dikembalikan turja'u. Kalian dikembalikan turja'una. Saya dikembalikan urja'u. Kami dikembalikan nurja'u. Iya. Ini akar katanya apa? Roja'a. Bagus. Roja'a yarji'u irji' la tarji'. Artinya kembali. Roja'a yarji'u. Pola kedua. Ustaz, tadi kalau saya dikembalikan urja'u ya Ustaz? Iya, urja'u. Hamzahnya itu depannya hamzah apa ya Ustaz? Hamzah koto. Oh iya. Hamzah koto. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
tadi ahya menghidupkan ya Ustadz. Iya. Yuhyi sama artinya Ustadz. Kalau ahya fiil madi, kalau yuhyi Madi. fiil mudhari. Ahya yuhyi ahyi la tuhyi. Polanya asalnya itu ahyaya yuhyiyu. Cuma dia itu karena binanya bina nakis, jadi huruf akhirnya tidak dibaca. Ahya jadi panjang. Ahya yuhyi. Asalnya itu ahyaya yuhyiyu gitu. Itu Jadi maksudnya nakis ya, binanya bina nakis. nakis ya. Tapi yang di depannya hamzah. Oh iya, dia kalau apa ada hamzah itu karena dia ikut pola 6 af'ala yuf'ilu. Jadi kalau mau menentukan bina dibuang huruf tambahannya dulu. Jadi biar jadi 3 huruf dulu. Ahya asalnya itu haya, hayaya. Haya itu artinya hidup. Haya, yahya artinya hidup. Kalau ahyaya yuhyiyu menghidupkan. Seperti nazala turun. Kalau angzala menurunkan. Nah, itu namanya fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak butuh objek, intransitif. Kalau yang butuh objek, transitif, namanya muta'addi. Ya, contohnya turun dengan menurunkan. Turun itu kan tidak butuh objek. Kalau menurunkan butuh objek. Masuk. Masuk kan tidak butuh objek. Kalau memasukkan butuh objek. Keluar. Keluar tidak butuh objek. Tapi kalau mengeluarkan butuh objek. Hidup. Hidup itu tidak butuh objek. Kalau menghidupkan baru butuh objek. Berarti akar katanya sama ya Ustaz? Akar katanya sama. Cuma beda pola. Kalau ini ikutnya af'ala yuf'ilu. Kalau yang hidup haya yahya, polanya fa'ala yaf'alu. Gitu. Kalau Ustadz, kalau turja'un kan tadi artinya apa? Kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan. Kalau roji'un itu jadinya apa tuh Ustadz? Orang-orang yang kembali. Roji'un. Roji'un orang-orang yang kembali. Itu maksudnya apa Ustadz? Fi'il atau isim fa'il? Roji'un. Isim fa'il. Isim fa'il. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Oh, begitu mengartikannya. Soalnya kan sering diartikan innalillahi dan kepadanya lah kami kembalikan gitu orang artinya. Iya, memang biasanya kalau diartikan seperti itu. Iya, kalau terjemah di Al-Qur'an itu sudah diolah, Bu. Sudah diolah. Jadi biar apa? Biar enak didengar kita. Cuma kalau padahal kalau sendiri roji'un itu orang-orang yang kembali kan Ustaz? Iya, betul. Makanya saya lagi menyambungkan roji'un sama roji'un orang-orang yang kembali. Kalau kita tahu asal muasalnya jadi lebih bagus. Kalau kita cuma lihat terjemah di Al-Qur'an, nah itu nanti jadi apa? Bergantungan dengan Al-Qur'an nanti dengan terjemahan. Gitu. Jadi kalau bisa kita terjemahkan dengan ilmu kita sendiri dengan bahasa Arab yang kita miliki. Nah, kalau terjemahan di Al-Qur'an hanya sebagai rujukan, semua mau mencocokkan lah boleh gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab Al-Qur'an manfaatnya itu kita jadi apa? Jadi paham gitu. Jadi ketika kita memahami sebuah kata itu kita tahu asal muasalnya. Jadi ketika dia berubah bentuk, akar katanya masih sama, kita masih bisa menerjemahkan. Tapi kalau kita cuma menerjemahkan, menghafal terjemahan dari Al-Qur'an,
Nanti ketika berubah ayat, berubah bentuk, udah nggak bisa nerjemah lagi. Gitu. Karena kita hafalnya apa? Bentuk terjemahan yang dari sana yang sudah diolah gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Bedain ya sebentar. Oh, Ustaz. Mau bedain fiil mudhari yang pasif dengan yang beda pola itu gimana ya kalau sama-sama diawali dengan dhammah, Ustaz? Iya, kalau bedainya gimana ya? Iya kadang hampir sama juga sih. Contohnya gimana, Bu? Contohnya Contohnya yang kayak tadi tuh ya ayat yang sebelumnya apa ya? Yang mana tadi tuh ya? yuhyi. Yuhyi itu. Yuhyi. Kalau yuhyi ini kan di sini kalau fiil mudhari pasif itu, kalau yang pasif itu, kalau yang lampau itu kan UI polanya ya. Huruf pertamanya U, kemudian sebelum akhir I. Ya, itu kalau fiil madhi, dan itu fiil madhi biasanya kan 3 huruf. Ya, jadi sedangkan kalau yang 4 huruf tadi fiil mudhari itu terdiri dari 4 huruf, jadi ikut polanya gitu. Gimana yang jelasinnya? Saya juga bingung. Coba yang di ayat sebelumnya Ustaz tadi. Ayat sebelumnya. Mana? Nah, yang yusola itu kan kalau kita lihat kan juga 4 huruf gitu loh, Ustaz. Padahal itu pasif. Kalau yusola artinya kan disambung kan? Pasif. Kalau pasif, kalau yang menyambung, wasola yasilu. Yusola ini kan disambung. Kalau yang itu, yang 4 huruf itu, ausola yusilu. Shotnya pakai kasro. Ausola yusilu. Shotnya pakai kasro. Kalau di sini enggak pakai kasro, pakai fathah, justru pakai fathah. Kan kalau fiil mudhari pasif itu huruf pertamanya dhammah, sebelum akhir fathah. Kalau itu kan dhammah, sebelum akhir kasro. Gitu. Nah, jadi lihat huruf sebelum akhirnya itu ya Ustaz ya. Huruf sebelum akhirnya itu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Baik, cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.